kita paham algoritma. Oh. Kita ngerti bagaimana momen yang tepat untuk kita memainkan salah satu konten. Contoh. Ini yang kita misalkan golden time-nya seperti apa. Oh. Video yang relevan ini seperti apa. Mau analisis sampai situ ya? Musik yang lagi trending seperti apa. Dan tentu ini kan perlu kolaborasi dan banyak pihak yang kita maksimalkan. Kalau kita bisa memaksimalkan sarana ini, kita sangat efisiensi. Kebayang Bang Yan, kita mau iklan di TV. Jangankan TV, media online yang mainstream aja kita harus men-spend budget yang sangat luar biasa. Dengan hadirnya sarana sosial media ini jadi salah satu terobosan, breakthrough untuk kita mengangkat sesuatu, menarasikan sesuatu, memberikan satu nilai tambah lah. Sobat Panangian, kali ini saya sedang mendapatkan tamu yang sangat istimewa. Orang yang masih muda, kemudian visioner, dan aktif berorganisasi di HIPMI, bahkan sekarang sudah jadi sekjen di usia yang masih 30-an ya. 30 early, jadi luar biasa ini orang. Nah, kenapa saya undang beliau ke sini? Karena saya mengamati bagaimana kesuksesan dari pasangan 02, Prabowo Gibran, mencetak kemenangan 58% dengan sumbangan yang sangat berharga di bidang digital campaign. Nah, jadi beliau ini adalah seorang ahli digital strategis, digitalpreneur yang sudah hampir 10 tahun. Sekarang dia bahkan mau menyelesaikan S3 dalam proses ongoing untuk meningkatkan kapabilitasnya ya. Jadi kalau Anda ingat kemenangan paslon Prabowo Gibran, ya mari kita dengar dulu bagaimana pengalamannya selama memfasilitasi digital campaign dalam kemenangan Prabowo Gibran. Siapa lagi tamu saya kalau bukan Antony Leong ya. Jadi saya panggil Antony ya. Makasih. Jadi cerita-cerita dari saya wawancara juga Ibu Sarah ya. Kemudian dia jelaskan, ya ini bukan hanya kerjaan kami Bang, kata dia. Ini kerjaan kelompok muda dari Repnas dan seterusnya, The Pride dan seterusnya, banyak sekali diceritakan. Nah, kemudian saya mengundang Angga Wirya. Yang juga merupakan teman Anda di HIPMI ya. Jadi, abang saya. Ya, abangmu ya. Oke, kalau gitu saya pengen tahu dulu. Gimana strategi yang Anda tetap terapkan dalam membantu pasangan 02 memenangkan Makasih Bang Yan telah mengundang. Saya membantu Pak Prabowo dari Pilpres 2018 ya, berarti sudah karena 6 tahun ya? 6 tahun ya. 6 tahun. Kita mendirikan kemarin relawan Prabowo Sandi Digital Team pada saat itu di Pilpres 2019 dan kita membangun jejaring dari 2019 sampai sekarang dan kita bertransformasi menjadi Prabowo Gibran Digital Team dan syukur kita mendapat banyak dukungan, mendapat anggota juga cukup banyak kemarin. Kita menggather dari website, dari sosial media, dari kanal-kanal yang sudah kita develop, mungkin hampir 20 ribuan anggota. Dan kita memberikan KTA sampai kita banyak dikomplain juga, ada yang nggak ada KTA dan sebagainya. Tapi itu jadi dinamika dan ini jadi kekuatan kita bersama. Bahwa kekuatan digital, kekuatan kampanye secara online ini menjadi salah satu yang kita fokuskan. Dan kita lihat bagaimana teman-teman sangat antusias membantu Pak Prabowo pada saat Pilpres ini dan mereka mungkin melihat satu harapan besar bagaimana Prabowo bisa memimpin. Dan ketika campaign digital ini ya kita jalankan secara organik, ya tentu ada yang by design, by setting ya tentu ada karena digital strategi perlu itu. Dan kita juga punya kekuatan massa dan
kita elaborasi juga dengan artificial intelligence. Kita mendevelop prabogibran.ai dan kita mendapat 2 rekor muri pada saat itu. Museum Rekor Indonesia. Pada tahun berapa tuh? Ini di November kemarin. Oh ya, tahun 2023 ya? Ya, Pak Hasim juga hadir di acara kami dan Pak Rosan juga membuka acara itu. Dan ini itu ajang awal konsolidasi lah, mungkin secara seremonial. Tapi kita sudah bergerak sudah lama dan jejaring kita kan dari 2018 ya, 2019 dan kita maintain dan kita terus kolaborasi juga dengan teman-teman. Ada berbagai background, ada influencer, ada aktivis. Dan itu mungkin kekuatannya salah satu ya? Ya. Gara-gara Anda bilang tadi 2018 terus di-maintain sampai 2024 ya, puncaknya ya. Dan itu cukup ya baik ya untuk kampanye 2024 kemarin dan kami ya sadari bahwa setiap relawan ini kan punya background yang berbeda-beda. Ada yang entrepreneur, entrepreneur, aktivis dan sebagainya. Ada yang memang SMA profesional misalnya. Tapi dengan hadirnya AI kita memberikan akses untuk teman-teman relawan itu bisa menyelaraskan satu narasi, satu konten. Nah, ini yang kita lakukan kemarin di prabogibran.ai dan kita punya beberapa tools ya, bisa memonitoring isu, sentimen, monitoring berita, dan juga bagaimana misalnya tentang WhatsApp, bagaimana kontak-kontak bisa di-blast dalam satu kali, tinggal di-scan dan sebagainya. Ya, jadi saya pernah chat gitu, dapat menerima monitoring isu ya. Itu Anda juga itu? Ya, sekarang kan banyak ya, ada beberapa. Artinya dari kita perlu tahu. Melakukan social engineering, rekayasa sosial media kan kita perlu lihat bagaimana isu yang berjalan dan kita cukup blessing ya. Kemarin Pak Prabowo sangat tampil luar biasa di berbagai debat dan kita mendapat sentimen positif dan kita mendapat apresiasi juga dan Pak Prabowo bisa menahan segala dinamika, menahan emosinya dan ini menjadi simpati dan empati. Kita mendapat simpati publik juga dan kita lihat ketika diserang, dicerca malah naik followersnya bisa 1,5 juta dan saya mengamati di Pilpres sebelum Pilpres sampai sekarang malah kita bisa gain 4 sampai 5 juta di akunnya Pak Prabowo. Iya, pada waktu 1 juta itu ketika adanya itu debat ketiga. Ya, debat ketiga ya. Itu sangat berarti dramatis. 3 kali sampai sekarang ya. Cukup naik signifikan dan ini aku lihat juga sangat organik ya. Organik ya. Nah, jadi kira-kira apa kekuatan? Tadi udah jelas ya, saya bisa menangkap karena 18 Anda terus bina sampai 8 tahun, sehingga memang itu kekuatan dari perjalanan lah. Ya. Tapi strategi yang apa yang membuat digital campaign ini cukup dominan? Kita paham algoritma. Kita ngerti bagaimana momen yang tepat untuk kita memainkan salah satu konten. Contoh? Ini yang kita misalkan golden time-nya seperti apa. Video yang relevan ini seperti apa. Mau analisa sampai situ ya? Musik yang lagi trending seperti apa. Dan tentu ini kan perlu kolaborasi dan banyak pihak yang kita maksimalkan. Dan account-account juga kita banyak membina misalnya, banyak yang kita bina dari simpatisan. Ini kan jadi salah satu jejaring, dari salah satu ekosistem. Dan saya minta teman-teman pendukung juga untuk tidak membubarkan diri. Kita berharap Pride Prabowo Gibran Digital Team ini menjadi salah satu ekosistem dan bentengnya Pak Prabowo Gibran ke depan. Karena kita lihat kalau misalkan di parlemen kita tidak terlalu besar mendominasi, pasti banyak yang berlawanan. Dan ini kan akan jadi kekuatan kita bersama karena niat dari awal kita kan menjadi ekosistem yang positif untuk Pak Prabowo Gibran. Ya, sekarang coba berikan penjelasan. Kira-kira apa perbedaan signifikansi antara fungsi digital 2024 dengan 2029? Pasti beda. Karena 2024 di Tenggarai banyak sekali anak muda yang terlibat, bahkan dominan. 19 ya, sama 19. Dibandingkan 19. Jadi dari segi digital pasti kan beda. Dulu itu kan TikTok itu belum ada. Iya, betul.
dulu itu TikTok belum sepopuler sekarang juga. Dan sekarang enaknya di TikTok ini, Bang Yan, orang tanpa follow ini bisa melihat konten kita. Ya, ya, ya. Nah ini kan jadi salah satu Kekuatan. kekuatan. Sementara Instagram, Facebook itu kita harus berteman untuk melihat postingan Bang Yan dan sebagainya. Betul. Dan ini jadi salah satu sarana yang sangat tepat untuk memasarkan kampanye politik. Oh, dan konon semua orang menyebutkan dalam penelitian yang paling dominan di TikTok itu adalah Prabowo. Iya. Ya, karena memang otentik originalitasnya Pak Prabowo dan Mas Gibran ini ya sangat disenangi oleh anak muda. Nah, dari mana Anda menemukan statement ini? Ya, kesimpulan ini. Karena kalau kita lihat ya, makanya saya kadang bingung, apa karena timeline saya 02 banget atau nggak ada bahan dari 01 dan 03. Kalau misalkan ya tentunya dari beranda ataupun dari timeline saya ya tentunya sangat mendominasi ya postingan kita. Dan saya kadang ya sering juga melihat yang kita lakukan di debat kemarin, muncul juga di timeline saya. Karena ya teman-teman kita juga kan. Bisa jadi saya nggak follow, tapi muncul ada logo kami dan sebagainya. Dan ini ya saya lihat sangat cepat ya pergerakan pesan, kampanye dan sebagainya. Tentunya kami saat debat itu saya sangat fokus untuk mengenerate konten. Saya bahkan kalau ditawari nonton debat langsung, saya memilih untuk tidak nonton. Ya beberapa kali ya teman-teman saya kan di TKN, banyak saya juga di TKN di media dan komunikasi. Ya tentunya saya lebih mau memfokuskan diri pada saat itu dan dengan teman-teman untuk memonitor apa yang menjadi isu secara real time. Karena kalau kita nonton langsung itu saya nggak fokus, kita lebih kehilangan, kita kehilangan orientasi target. Iya, jadinya kita ya ikut foto, ya memang enak, somehow kita terbuai. Tapi kita nggak bisa menjadi operator. Tapi kita nggak bisa mendeliver. Mendeliver message yang ingin kita arahkan betul. Karena dan 5 debat itu ya kita fokuskan. Paling 1-2 debat lah. Pas saya lagi di luar negeri, ada teman-teman yang menggantikan kami. Dan kita di posko kami, kita ada dashboard secara real time. Kita bisa lihat bagaimana sentimen pada saat debat kemarin. Kita bisa lihat juga akun-akun yang memang menjelekkan kita. Dan itu tergambarkan bahwa di Twitter memang cukup mendominasi Mas Anies pada saat itu. Dan kita boleh dibilang ya di Twitter, karena pasukan-pasukan Twitter ini banyak yang anorganik juga, yang tidak organik. Dalam artian ya satu orang bisa menghandle 10-15 account ataupun bagian dari robot dan sebagainya. Kelihatan. Jadi artinya kalau kita berlama-lama di sana men-spend waktu yang tidak efektif kan nggak ada dampak elektoral. Sementara kalau TikTok ini kita bisa 2 juta yang lihat, bisa 20 juta yang lihat. Artinya kebayang nggak kalau dan berulang-ulang. Kebayang nggak kalau kita mau iklan harus 20 juta orang lihat. TV aja nggak bisa menggaransi. Nggak nyampe itu ya. Dan dengan kekuatan sosial media ini sangat luar biasa, dan kita menikmati itu. Kita punya passion di sana. Kebetulan memang kan dunia kita, dan ya senang aja bisa berkontribusi karena memang background saya di bidang industri ini ya, kita ada orang kan yang membantu di jejaring, ada orang yang membantu di pendanaan misalnya. Yang kita bisa membantu kompetensi digitalisasi ini ya, why not kita membantu. Dan kita punya background lah ya dengan Pak Prabowo. Saya mengikuti pilihan politik Pak Prabowo di Pilgub DKI. Dengan memilih Mas Anies dan Bang Sandi, kita mendukung pada saat itu. Mas Anies ya boleh dibilang ya, saya ini kan warga PIK, Bang. Satu kafling sama Pak Ahok. Kebayang nggak kalau kayak gini-gini kita dukung Mas Anies? Nah, itu kan dapat cecaran lah. Tapi ya kita solid ya pada saat itu. Karena ya mungkin saya bukan kader Partai Gerindra, tapi saya simpatisan Partai Gerindra. Karena cukup dekat dengan teman-teman Partai Gerindra. Dan pada saat itu Bang Sandi, dan ya sampai sekarang kita bergelut dan membantu pemenangan digitalnya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, jadi gini, banyak yang menganalisa memang
efek dari Sarah kemarin bilang efek dari yang ketiga itu ya, debat ketiga itu, terus disitulah naik simpati masyarakat. Nah, disitulah jadi fungsi dari digital ini adalah kita mengamplify kan. Ya, itu ya. Jadi momentum yang Anda... Ya, ada 1-2 yang nangis ya, kita bisa bikin 30-an nangis kan gitu kira-kira kan. Iyalah, amplify. Bisa 300 amplify dan ya tentunya awalnya ya pasti ada momentum yang tepat ya. Jadi itu yang dimanfaatkan ya. Kita kapitalisasi. Kapitalisasi tentu, ya. Tapi kan nggak bisa semuanya by design. Ya, tentunya perlu ada ya angin. Kalau orang kalau lagi amsyong aja pun mau desain seperti apa nggak bisa. Susah. Iya, Tapi dengan ya kita blessing in disguise lah. Kemarin dapat momentum yang cukup baik, dapat ya dengan hasil KPU kemarin 58% ya nggak heran sebenarnya. Tapi kan kalau di digital ini saya udah memprediksikan, udah memastikan 1 putaran. Hanya saja kalau kita di luar diundang teman yang belum tentu tahu sikapnya, kita low profile. Tapi kalau saya sangat yakini dengan teman-teman pada saat itu. Ini bisa menang. Nah sekarang apa? Wah itu penting. Jadi semua surveyor, hampir semua yang kita undang ke sini ya, nggak ada yang berani. Adalah kalau misalnya kayak Kodari tapi kan karena dia juga involved di dalam gerakan sebagai aktivis. Jadi tapi kalau yang independen saya panggil ya, Ipsos ya kan, kemudian LSI, dia selalu mengatakan 50-50 sampai hampir sekitar 2 minggu. Baru. 10 hari baru dia mulai lebih besar kemungkinan gitu. Tetapi itu kan sudah hilang dari momentum untuk memasyarakatkan kan, karena udah lewat kan, orang tunggu nanti aja deh, nggak usah didengar itu. Jadi tetap kebanyakan tuh masih ragu. Tetapi kalau orang-orang yang di dalam seperti Anda kan pelaku sejarah. Kalau orang-orang surveyor kan bukan, dia dari luar di-capture, ya kan? Kalau Anda bukan hanya meng-capture, mengamati detik-detiknya gitu kan. Nah, apa dasar Anda sehingga mengatakan tadi nggak heran 58? Karena kelihatan. Dari sosial media itu kan kelihatan ya bahwa paslon kita yang lagunya terdengar. Itu hal sepele, tapi sangat masuk ke kita, masuk ke alam sadar kita. Lihat lagunya Ganjar Mahfud. Nggak ada. Ribuan, tapi nggak ada yang Saya ini. bingung. Banyak gitu banget, tapi nggak bisa yang tadi yang bilang itu. Momentum nggak bisa diambil. Anies. Ada juga. Anies Imin. Ya. Ada lagu, tapi nggak ada. Nggak tahu makanya apa saya yang terlalu fanatik atau nggak ada ininya. Nggak ada pergerakan. Itu tadi yang Anda jelaskan. Nah, ini animo ini mungkin di survei itu ya orang cenderung memilih tidak menjawab. Silence majority yang biasanya harus melawan kekuasaan dan sebagainya. Ini silence majority ini ya diam untuk biar nggak usah ada perdebatan. Bisa jadi betul. Jadi malas debat ya. Dan dari sana bisa terlihat karena kan kita di digital ini monitoring big data, sentimen. Kelihatan angkanya. Kelihatan. Kalau misalnya nggak tahu ya postingan paslon lain seperti apa ya, karena kita mengamatinya ya tidak terlalu signifikan. Nah ini yang menjadi kekuatan kita dan ya kita amplify terus, kita konsisten, kita bergerak bersama dan ini puji syukur kita mendapat hasil yang sangat memuaskan. Jadi artinya Anda sebagai orang yang bertanggung jawab melakukan digital campaign itu sudah punya feeling bahwa ini menang 1 putaran dengan angka di atas 50. 2,5 gitu. Kita bekerja secara volunteer ya, dan melihat angka ini ya nggak jauh dari 55. Harapan di atas 55. Memang kalau dilihat dari hasil survei kan jarang ya yang merilis di atas 55 juga. Tapi ya kita range-nya 55-an lah gitu loh. Ini 58 ya. Nah, angka-angka itu keberkahan. Waktu Anda bilang Anda 1 putaran, yakin angka-angka itu sudah diterima oleh para orang dalam nggak? Orang yang melakukan kampanye secara offline. Yang kemarin ya. Ya kita komunikasi ya. Ada komunikasi. Tentunya ada beberapa yang kita sampaikan kepada elit-elit dan juga kita rilis juga kepada publik.
kita mendevelop kemarin saya sendiri ada Polyeco Digital Insight Institute yang kita merilis isu, hanya saja pada saat Pilpres tidak terlalu rilis karena kan pasti media melihat saya ada keberpihakan. Kita ngomong apa aja nanti kelihatan pasti akan tidak netral. Ya karena kamu di karena 02 saya kelihatan lah warnanya. Tapi saya juga sampaikan ke teman-teman dan teman-teman TKN dan teman-teman media, ada satu benang merah lah. Memang akan ada satu optimisme untuk bisa satu putaran dan sebagainya. Tapi angkanya masih ya up and down ya. Tapi ya kita selaku praktisi, selaku pelaku digital, kita melihat harapan besar kemarin ya. Ya kita nggak terlalu heran lah. Ya oke. Tapi dalam konteks Anda berkomunikasi dengan internal elit yang melakukan strategi kampanye offline, dia kan melakukan pergi kemana-mana kan. Tentu dia memiliki efek dengan informasi Anda kepada dia kan. Tentunya kita paling ada kasih masukan isu-isu, tapi kan memang ya seperti ini ya tidak seintens ya kalau kita tim yang melekat misalnya, tapi kan kita tetap memberikan masukan dan sebagainya kepada simpul-simpul yang ada. Dan ini ya harusnya ke depan secara kampanye digital ini harus bisa diaplikasi kepada seluruh elemen, misalkan di produk, bisnis, dan sebagainya. Karena kalau kita bisa memaksimalkan sarana ini, kita sangat efisiensi. Kebayang Bang Yan, kita mau iklan di TV, kan? Jangankan TV, media online yang mainstream aja kita harus men-spend budget yang sangat luar biasa. Dengan hadirnya sarana sosial media ini jadi salah satu terobosan, breakthrough untuk kita mengangkat sesuatu, menarasikan sesuatu, memberikan satu nilai tambah lah untuk ya jasa kita, produk kita dan sebagainya. Nah, tapi kan gini, berarti Anda bisa bilang campaign digital di 02 ini kalau di-convert ke campaign di bisnis itu relevan gitu maksudnya kan? Penanganannya lah gitu loh. Penanganan dan toolsnya lah. Ya toolsnya ya. Hanya saja manfaatnya. Memang nggak semua produk kan yang bisa dimaksimalkan seperti itu. Tapi ya pastilah. Produk-produk yang kayak mass ya misalkan kuliner, misalkan yang ya lebih ke retail ya itu aku rasa sosial media kayak TikTok ini akan sangat useful. Tapi di produk-produk yang punya spesifikasi tertentu mungkin di Instagram dan Facebook misalnya. Dan sekarang pengguna Facebook ini kan masih cukup besar. Dan kemarin ya kita spending juga di iklan misalnya. Dan sosial media lain misalkan ada snack videos, kita juga iklan. Karena di TikTok itu nggak bisa iklan. Kita memaksimalkan betul secara algoritma. Kalau di Facebook dan di platform lain misalkan di Meta, di snack videos kita buang iklan juga Bang. Jadi artinya ada yang organik, ada yang unorganic, berbayar. Dan itu kita lakukan dari Pride Prabowo Digital Team dan kita memaksimalkan berbagai sarana, berbagai kanal. Kira-kira gitu. Jadi ada yang kita buang iklan juga. Ya untuk pemenangan kita bergerak. Tapi ya juga penting ini. 2019 dan 2024 Anda sudah mengakui tadi beda masanya. Beda. Ya karena dulu nggak ada TikTok, sekarang ada. Terus ada Prabowo-nya juga beda. Ya. Prabowo-nya juga beda. Ya tentu. Kemudian masyarakat yang audiens juga beda karena lebih tebal di middle. Di anak muda. Partisipasi pemilih ini kan dari 2014, 19, 24 ini kan meningkat terus. Naik. Sekarang 81%. Kemarin itu di pemilih muda itu kan kita 100 juta itu mungkin partisipasi pemilih ini sangat tinggi juga. Tinggi di atas 80%. Dan mereka tanpa kita dorong, tanpa kita ini ternyata aware banget untuk ke TPS. Kan pada saat itu ada kekhawatiran. Ya, tinggi sekali kekhawatiran. Kekhawatiran gimana teman-teman yang educated ini malah meninggalkan TPS. Iya. Dan itu syukur juga kalau itu kemarin partisipasinya nggak tinggi, mungkin susah untuk satu putaran. Ya, betul. Tapi kan kita bangun kesadaran. Kami dari relawan juga bikin gerakan, ayo ke TPS. Pada saat minggu tenang kita bikin platform digital juga, ayo coblos02.id. Di mana itu ada prestasinya Pak Prabowo, kita iklanin juga di saat
ya minggu tenang dan sebagainya. Tapi kita maksimalkan juga kanal-kanal umum bagaimana teman-teman di anak muda ini bisa melangkah ke TPS. Kayak saya pada saat itu kan Imlek. Kita tiap tahun Imlek bisa jadi ke luar, tapi kita membangun satu kesadaran. Kemarin kita juga bikin berbagai event, Bang, supaya mengundang dan mengajak semua elemen untuk ke TPS, dan kita bikin gerakan Ayo ke TPS, dan ini cukup diterima oleh publik dan kita bangun kesadaran. Dan itu banyak melalui digital ya? Ya, kita karena pesannya itu ya. Kita karena memang pemain dan pelaku di sini ya. Langkah-langkah yang kita ambil juga langkah digital. Makanya saya sangat jarang sebenarnya ngisi podcast, Bang Ian. Oh, karena? Ya, biasa kan kita kerja aja. Iya. Oh, saking concernnya ya. Terus kalau untuk event-event ya kita tetap elaborasi, karena kita harus mengakomodir ya. Relawan kami itu kan banyak yang pelaku juga, tapi banyak yang passion juga untuk kerja-kerja offline, dan tentu kita perlu akomodir. Makanya kita ada event-event offline di hotel, di berbagai tempat lah di posko kami di Kebayoran Baru, dan juga bagaimana kemarin isu-isu disabilitas kita juga jangkau, isu-isu pemilih luar negeri juga kita maksimalkan, dan kita bikin beberapa event yang cukup men-trigger teman-teman luar negeri untuk participate lebih aktif dalam Pilpres 2024 ini. Memang seperti pendapat Anda tadi, karena Anda sudah mulai 2018, itu jadi sebuah kekuatan karena maintain jejaring, juga mengupdate perkembangan kan. Karena kalau Anda hanya hadir 2024 nggak sebagus itu kan? Nggak. Dan dia the new Pak Prabowo kan tentu ini jadi semangat kita juga. Dan itu mungkin, mohon maaf saya potong, itu yang mungkin tidak dimiliki 0103. Continuity dari pengembangan digitalnya, timnya. Bisa jadi. Ya, saya kira iya. Bisa jadi, karena kan kita udah punya jejaring, dan ini ya tinggal maintain. Tentunya dengan pasukan yang banyak ini punya ekspektasi, punya aims yang sangat berbeda-beda. Kemudian Anda tadi bilang Anda sudah tingkat yang sangat cinta kepada pasangan ini, sehingga Anda akan mencari segala sesuatu yang membuat kemenangan di pihak dia, kan? Benar nggak sih? Tentu. Ya, jadi ada ideologinya gitu. Ya, kita menggunakan segala cara lah ya. Tentunya dengan cara-cara yang etik, cara-cara yang benar dan baik juga. Nah, di sana tidak dimiliki itu karena tidak ada continuity kan, Pak. 2019 kan dia pegang Pak Jokowi kan. Dia hanya meneruskan aja kan. Benar. Dia nggak terlalu perlu ngapain. Nah, yang satu lagi kan malah nggak ada, dia hanya gubernur gitu loh. Sementara Anda 2018 sudah terus ideologi lagi kan, ideolog udah. Mereka ini banyak juga yang hardcore-nya Pak Prabowo kan. Dari itu 2018 dia. Kan. Ada juga yang pindah. Pastilah. Tentu kita perlu adopsi, perlu kita akomodir, perlu kita elaborasi juga dengan teman-teman yang lain. Ini politik ini kan hobi, Bang. Kita memang di bisnis, tapi politik ini kayak hobi, jadi senang aja. Nggak ada kepentingan, tapi tetap jalan lah ininya untuk memperluas networking kita juga, dan satu ajang lah untuk bagaimana kita bisa more contribute. Oke, tadi Anda bilang begini, Antoni bilang bahwa ini nggak akan diberhentikan selesai di sini, tapi akan mencoba mengawal pemerintah ini. Kira-kira kan gitu idenya tadi kan? Ke 5 tahun ke depan. Ideologinya pengen gitu. Ekspektasinya. Iya dong. Kenapa? Harus ya begitu. Iya dong, harusnya begitu. Kenapa Anda bilang ekspektasi? Iya, maksudnya harapan dari teman-teman kan semuanya tidak membuarkan diri. Sementara TKN aja didaulat menjadi gerakan solidaritas nasional. Tentunya kami dari relawan Pride ini harus ada gerakan solidaritas juga, tapi berbentuk digital. Nah, ini udah kita canangkan, dan kita komitmen untuk tidak membubarkan diri. Bagus. Biasanya perbedaan politik yang membuat kita berbeda. Contoh. Maksudnya apa? Contoh. Bisa jadi pasukan-pasukan kita ini nanti memilih untuk pilkada yang bukan endorsement-nya Pak Prabowo, bukan yang jalurnya. Bisa aja mereka jadinya berubah dan sebagainya. Biasanya begitu. Iya, tapi kalau menurut saya, karena yang lead adalah
orang-orang diehatnya Prabowo, mereka ikut juga. bukan. Orang baru kan masuk. Ya. Karena apa? Ada juga orang yang punya ekspektasi. Ya. Kalau Prabowo bagus 1 tahun 2 tahun, dia maunya 10 tahun. Nah, jadi jangan pikir itu ada efek negatif. Enggak. Ya, Kenapa? tentu. Kalau Anda berkaca dengan 2018 bisa eksis sampai sekarang, dan Anda tadi mengatakan lebih hebat sekarang karena semua perubahan dinamikanya. Jadi ini akan sama. Ya akan terus bertransformasi. Iya. Ada yang keluar. Iya, jadi nggak perlu disampaikan itu, Pak. Iya. Jadi yang penting justru gini. Seperti Anda bilang tadi kan ada isu dalam debat yang sangat intens. Anda capitalize, Anda ya pokoknya cari momen, ya multiply. Nah, isu yang akan datang bukan lagi isu yang sangat pendek. Itu kan pendek. Ya kan masa kampanye paling 2 bulan. Seasonal. Seasonal. Very seasonal. Kalau ini kan enggak. Ada seasonalnya juga, tapi ini agak panjang. Ya. Agak long lah, 5 tahun kan. Jadi isu dari action politik yang dilakukan oleh parlemen, gitu-gitu kan, Pak. Jadi itu harus dicari bentuknya, Pak, untuk ya tentunya ke depan ini kan sangat varian isu, varian background dan sebagainya. Tentunya kita siap mensupport ya apa yang menjadi program kerja pemerintah. Di sisi itu di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan kita sangat yakini bisa mengkawal ya. Bisa mengkawal, dan tentunya Mas Gibran dengan figur cawapres termuda ini saya rasa sangat tahu apa yang diinginkan anak-anak muda. Dan kita diisi sama anak-anak muda, tentunya harusnya nggak susah untuk menyamakan persepsi. Oke. Menselaraskan kolaborasi. Sekarang saya mau tanya, mohon maaf. 5 tahun lalu sampai sekarang Anda bilang ada perubahan, dinamika dari adanya TikTok, kemudian adanya juga jumlah masif voters yang sampai 100 jutaan, yang sangat dominan, dan Anda sudah berhasil mengajak mereka ke sana. Nah, kira-kira dengan perkembangan dinamika teknologi, apa yang akan beda di 5 tahun ke depan? Dari yang Anda 2018 sampai 2024, nah kira-kira apa? Kalau berbeda secara apa? Teknologi atau figur atau apa? Ya dinamika yang tadi, perkiraan Anda, karena kan pengalaman 5 tahun itu kan. Nah, kalau di Pilpres 2019 ini kan uniknya ini Pak Prabowo kita mau melawan incumbent. Oh iya dong. Jadi wajar. Iyalah. Ada dinamika, ada yang lebih keras dan sebagainya. Dan kalau kita lihat Pilpres sekarang ini kan sustain ya, maksudnya stabil dan juga dulu itu kalau Pilpres 2019, kita nggak bisa keluar dulu. Ada satu kekhawatiran yang sekarang nggak ada. Tentunya 5 tahun lagi. Ya, itu yang penting. 5 tahun lagi itu bisa jadi dinamika politik berubah. Contoh yang Anda perkirakan aja. Jangan terlalu sensitif juga, Bang. Bisa jadi, ya kan masih banyak lah. Artinya dinamika politik bisa jadi koalisi yang sekarang tidak solid lagi, bisa aja. Ya. Itu dari perspektif politik. Tapi dari perspektif teknologi. Tentunya AI akan semakin berkembang. Iya. Mungkin kalau sekarang harus ketik, nantinya kita buang ludah bisa juga kan gitu. Kita split, bisa juga. Atau kita pakai suara misalnya. Atau dia mungkin yang mengamati kita nanti. Nggak usah kita kasih komen lagi, nggak usah kita kasih direction lagi. Mungkin begitu ke depan, kita nggak tahu. Baik. Kalau sekarang kan kita mau minta disajikan kita. Ya, itu kan lebih kemudahan lah ya. Nah, sekarang lebih kepada profil Gen Z. Ya kan, ini kan pemilih pemula kan dominan sekarang di Prabowo loh. Pemilih pemula ya. Nah, ini kira-kira pemilih pemula nanti yang sekarang 12 tahun jadi 17. Ya. Bagaimana perilaku mereka dengan teknologi sekarang? Pastinya itu mereka juga belum tentu suka Prabowo. Belum tentu nanti misalnya. Kalau nanti 5 tahun lagi, kalau yang baru nanti bisa mau milih, belum tentu. Karena isunya belum tahu nih, ke depan gimana. Iya kan, ini kita bicara dulu. Gak tahu betul ya. Maksudnya kita jangan terlalu subjektif juga. Kita kan harus lihat dinamika. Kalau memang kita di sini lagi, kita cari cara bagaimana mereka menyukai kita kan gitu. Iya, itu tantangannya. Tantangannya begitu. Tapi kan tadi ditanya bagus. perspektifnya ya kira-kira gitu. Bisa jadi yang sekarang umur kan 5 tahun lagi kan, umur 12 dari 17 ini, liar kan?
Ya. Pengennya yang berlawanan bisa. Ya. Kan isu ini kan bisa digerakkan, tapi tentunya. Cuman karena Anda tadi mengatakan 2018 Anda mengawal Prabowo, lalu hasilnya sekarang 2024. Ya. Dan Anda banyak yang tidak duga juga ini, Han. Ya. Harusnya sih kalau seorang yang seperti Anda harus bisa mengantisipasi. Kita harus konsisten. Iya, karena apa? Perubahan sekarang dengan yang akan datang dari segi generasi sih kayaknya sih nggak terlalu banyak. Nggak terlalu besar. Tapi efek dari perubahan teknologinya banyak mempengaruhi orang itu. Akan bisa sama pengaruh. Bisa jadi, ya tentu Pak Prabowo dan Mas Gibran harus perform. Ya. Kalau udah perform, kita bisa jaga kondusivitas, jaga stabilitas. Nggak ada alasan untuk anak-anak muda menolak kita. Saya kira iya. Nah, ini yang jadi PR kita bersama. Bagaimana kolaborasi antara government dengan private sector, antara kita dengan para pelaku di dalam dan sebagainya, kan kita harus mensinkronize. Oke, tapi paling tidak kan ada dong sedikit pandangan ya. Optimisme Anda dengan Prabowo Gibran, setidaknya kan pasti ada yang Anda pikirkan sebagai kekuatan mereka supaya dia perform. Ya. Sebaliknya. Dari sekarang mungkin kita perlu satu narasi. Kalau misalnya kita mau bikin Pak Prabowo 10 tahun, Indonesia emas ini 2045. Ya kita Prabowo 2 tahun, 2 periode, Gibran 2 periode, ini udah kita menuju 2045. Kalau kita bisa yakinkan masyarakat Indonesia, kita bisa membuat satu roadmap itu. Ya, unbeaten ini Pak Prabowo dan Mas Gibran kan gitu. Ini jadi satu roadmap bersama kalau solid terus ya. Ini kan akan jadi, nah itu kan message nih. Apa yang kita mau sampaikan ke publik. Nah ini kan PR, tinggal kita sinkronis saja. Nanti kita sampai lihatlah dinamikanya. Tapi kalau ini bisa tersampaikan sama publik dan kita bisa yakinkan orang tua dari sekarang, ya kan, orang tua mereka akan yakinkan anak-anak, cucu dan sebagainya. Ini kan akan jadi satu jadi misalnya sustainability. Misalnya gini, ada poin dari Pak Jokowi yang dipandang sebagai presiden terbaik dari sudut pandang majority, ya kan, viewers atau kata rakyat Indonesia 80% approval rate. Dia mengatakan hati-hati memilih pemimpin, kan gitu. Sekarang pemimpinnya sudah ada. Indonesia akan dikaruniai oleh demographic bonus sampai 13 tahun yang akan datang. Jadi itu udah bisa dipakai jadi ininya. Jadi untuk sustain 10 tahun. Tulus kampanye. Dan mudah sebenarnya untuk Pak Prabowo bisa terpilih 2 periode. Kan? Soal wapresnya bisa ganti karena ada sebuah dinamika dari yang bersangkutan. Loh, kan bisa aja kan? Bisa aja. Itu nggak ada masalah. Tapi kalau presidennya mestinya sih nggak akan ada perubahan. Karena kan visi besarnya kan ingin memberantas kemiskinan ekstrim. Ingin memberikan makan siang untuk menambah gizi. Membangun 514 kabupaten kota sekolah unggul. Menaikkan gaji guru secara sustainable. Kemudian makan siang gratis dan perumahan. Jadi maksud saya gini loh. Ini memang tugas digital campaigner untuk membuat anak-anak muda ini bukan karena soal pilihan, tapi soal konsentrasi mendukung pembangunan Indonesia Emas yang Anda bilang. Setuju. Iya kan? Jadi kalau kemarin Pak Jokowi bilang hati-hati memilih pemimpin kan agar nggak memilih Mas Anies dan atau yang lain kan kira-kira gitu. Kira-kira inilah yang pemimpinnya. Kira-kira gitulah. Hanya saja kan tak elok seorang presiden memberikan satu statement yang terbuka. Ini kan udah kita yang membacanya seperti kita itu. Membacanya udah pastilah dan terbukti juga dengan hasil Pilpres. Artinya sekalipun seawam-awamnya itu orang juga menilai bahwa Jokowi di Prabowo. Mau itu kelasnya dari ses A, B, C, D dan sebagainya. Artinya itu kelihatan message-nya dan yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi kan sustainability dan ini dibuktikan dengan hari ini Pak Prabowo mulai magang di istana. Ada keberlanjutannya. Makanya nggak ada namanya tim transisi dan sebagainya. Jadi ini is a good ekosistem juga untuk pebisnis, untuk pengusaha, untuk investor. Saya sebagai orang yang sudah mengamati 30 tahunan politik Indonesia, saya yakin ini sepanjang
semua instrumen tadi ya, aparatus yang sudah dibangun, apakah namanya relawan, terutama digital campaigner, tetap konsisten. Ya. Ini untuk keuntungan Indonesia, bukan karena kita ingin membuat kontroversi. No. Ini keuntungan Indonesia. Karena apa? Anda sudah membuktikan tadi, apakah saya karena terlalu fanatik sama orang ini, atau yang lain nggak ada gitu. Itu. Kalau saya melihat lebih kepada yang lain nggak ada. Bergerak. Anda sudah menangkap dari 2018 spiritnya. Ya. Hasilnya sekarang. Jadi, why not diteruskan ini kan? Benar. Kira-kira gitu ya? Ya.